PSSI yang berdiri 19 April 1930 di Yogyakarta sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa, hari ini memasuki babak baru dengan menggelar Kongres PSSI untuk memilih ketua PSSI baru yang tidak lagi dijabat oleh Lanyala Mataliti setelah yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Pemilihan yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta akan menjadi pijakan sepak bola tanah air paling tidak 4 tahun ke depan. Setelah tarik ulur tempat penyelenggaraan Kongres PSSI yang begitu ketat, apakah di Yogyakarta atau di Makassar, akhirnya bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2016, Kongres PSSI ditetapkan di Jakarta sebagai tuan rumah. Pemilihan Jakarta menjadi lokasi pelaksanaan Kongres PSSI di samping hasil kesepakatan pemerintah dengan PSSI tanggal 12 Oktober lalu, juga karena alasan efektivitas akomodasi dan transportasi. Juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto menyebutkan, keterlibatan pihak Kemenpora bukan sebagai bentuk intervensi, melainkan respon Kemenpora dari rekomendasi mayoritas pemilik suara PSSI yang tergabung dalam kelompok 85. Kongres pemilihan akan memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif PSSI menggantikan kepengurusan ketua PSSI Lanyala Mataliti yang sedang terjerat kasus hukum. Di bursa calon ketua umum PSSI kali ini muncul 9 kandidat, mulai dari kalangan militer, pengusaha, ex-pemain nasional, maupun ex-ketua umum periode sebelumnya. Harus diakui, sepak bola merupakan olahraga rakyat yang begitu populer di masyarakat Indonesia. Dalam catatan sejarah, sepak bola Indonesia pernah disegani di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara, bahkan menorehkan tinta emas bermain imbang dengan Rusia di semifinal Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meski dalam pertandingan ulang, Indonesia yang waktu itu masih memakai nama Hindia Belanda ditekuk 4-0 tanpa balas. Masa itu muncul pemain legendaris Maulwi Sailan, Ramang, dan generasi berikutnya mengenal pula nama-nama seperti Iswadi Idris, Roni Patinasarani, Johannes Auri, maupun Ruli Nere. Belakangan, prestasi sepak bola di Indonesia semakin minim prestasi, tertinggal dari negara sekawasan. Di dalam 1 dekade terakhir, sepak bola Indonesia malah lebih banyak diwarnai konflik. Mulai dari dualisme liga, dualisme kepengurusan, dan ketidakpatuhan pada aturan main pemerintah yang berujung pada pembekuan. Nasib dan masa depan sepak bola Indonesia ditentukan di tangan 105 voters pada Kongres nanti. Pengurus PSSI ke depan tidak boleh lagi membawa kepentingan kelompok, politik, dan bisnis tertentu seperti yang terjadi sebelumnya. Semangat baru PSSI, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. PSSI menggelar kongres untuk kali kedua di tahun 2016. Organisasi berusia 86 tahun itu akan memilih ketua umum yang baru. Akankah Kongres PSSI kali ini mampu mengurai benang kusut dan membenahi persepak bolaan Indonesia? Kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin PSSI saat ini? Apa harapan dan tantangan ke depan sepak bola Indonesia? Untuk membahas topik tersebut di Studio Berita 1 telah hadir Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Selamat pagi Mas Hanif. Selamat pagi. Oke, Mas Hanif, ini setelah mengalami penundaan karena tarik ulur mengenai tempat penyelenggaraan Kongres PSSI akhirnya akan digelar hari ini di Jakarta. Menurut Anda seberapa penting Kongres PSSI kali ini dan masa depan sepak bola Indonesia nih? Ya, saya pikir ini jelas menjadi sebuah momentum yang sangat vital karena kita tahu bahwa sebelumnya sepak bola kita praktis dalam 2 tahun terakhir mati suri. Artinya pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah terbukti tidak banyak melakukan perkembangan yang bagus. Nah, ditambah lagi dengan ini adalah kesempatan yang sangat tepat terlepas dari beberapa friksi yang terjadi di PSSI sebelumnya. Hari ini akan menjadi momentum yang begitu diharapkan pelaku sepak bola, bagaimana sepak bola yang bisa dibawa ke arah yang benar. Karena kita tahu bahwa tidak hanya dalam 2 tahun terakhir setelah terjadi pembekuan, namun di beberapa periode sebelumnya sempat terjadi beberapa persoalan krusial yang menjadi penyakit dalam sepak bola Indonesia.
ada penyakit dalam sepak bola Indonesia. Artinya untuk ketua umum PSSI yang baru kriterianya harus seperti apa? Ya, kalau melihat dari situasi yang terjadi saat ini bisa dikatakan 50-50 antara ideal dan tidak ideal. Namun kalau kita melihat bagaimana federasi sepak bola idealnya, kalau kita melihat dari apa yang terjadi di banyak negara selama ini, adalah dipegang oleh pemimpin, orang yang benar-benar paham dengan pengelolaan sepak bola secara keseluruhan. Tidak hanya di level profesional, namun juga di level pembina usia muda. Ini yang harus kita tekankan. Oke, tapi kalau kita lihat dari bursa calon ketua umum saat ini ada 9 orang, ini kan berbagai latar belakang. Ada memang dari pemain yang itu merupakan mungkin pilihan yang berbeda dan baru, tapi ada juga yang memiliki latar belakang politik. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, bisa dibilang inilah wajah dari sepak bola Indonesia ya. Kita tahu bahwa sepak bola Indonesia tidak bisa lepas dari unsur politik. Artinya sepak bola menjadi senjata yang begitu ampuh untuk mengejar popularitas. Terlepas bahwa apakah dia benar-benar paham dengan pengelolaan atau tidak. Namun saya melihat bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa pemimpin yang ada di ketua PSSI atau orang-orang yang memegang sepak bola adalah orang-orang yang secara politis memiliki pengaruh sangat besar. Dan itu sudah tidak bisa kita nafikan. Hanya saja harusnya ketika nanti terpilih orang-orang yang di kategori tersebut, pembisik-pembisik atau pelaku-pelaku yang ada di bawahnya harus dipilih orang-orang yang paham bola. Ini yang harus kita tekankan. Oke, artinya mengenai kekhawatiran bahwa ini calon ketua umum yang berlatar belakang politik jangan-jangan menjadikan PSSI nantinya kendaraan politik, Anda menilainya seperti apa? Jika saja hari ini yang terpilih pada sosok pemimpin yang memiliki faktor politik sangat besar, saya pikir ke arah sana masih terjadi. Artinya jabatan sebagai ketua PSSI merupakan jembatan yang sangat bagus, sangat ideal untuk menduduki target yang diinginkan. Kita tidak bisa menafikan soal itu. Apabila kemudian kita bergeser kepada latar belakang yang memang profesional ataupun pemain yang mungkin diharapkan ini bisa mengetahui apa sih sebetulnya permasalahan dan bagaimana pembenahannya, apakah kemudian itu bisa mengakomodir harapan semua orang? Secara umum bisa, namun saya melihat bahwa itu memang butuh proses yang sangat panjang. Artinya kalau kita melihat dari manajerial, pemimpin yang backgroundnya adalah pemain, dia akan paham benar dengan selebeluk dalamnya. Bagaimana perasaan ketika pemain harus hadir di internasional, kemudian bagaimana ketika tidak ada dan ada pengaturan skor di sana, bagaimana wasit yang tidak bisa bersikap fair, itu sangat-sangat hafal. Hanya saja mungkin di kita, kalau pemimpin federasi berangkat dari pemain, pengaruh secara keluar mungkin tidak begitu besar. Pengaruh dalam hal ini lebih pada power ketika berkaitan dengan kepentingan di satu daerah. Ya, itu yang menjadi kekhawatiran juga bagaimana jejaringnya itu kemudian apakah kurang, sudah bisa luas atau tidak. Ya. Mas Hanif, ini apa sih sebetulnya tantangan yang paling besar ataupun yang paling pertama akan dihadapi oleh seorang ketua umum PSSI baru nanti yang terpilih? Ya, pertanyaan menarik menurut saya. Karena kita tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir praktis kita tidak bisa banyak bergerak ya. Artinya pembekuan dari pemerintah juga tidak bisa membuat sepak bola lebih baik. Sementara janji-janji akan mencoba mengarahkan sepak bola ke arah yang benar juga tidak terbukti sampai saat ini. Artinya dalam hal ini adalah menjadi kesempatan yang sangat tepat bagi pemimpin yang terpilih, bagi ketua PSSI yang terpilih, bahwa ada PR yang sangat besar yang harus dikerjakan. Pertama, pengelolaan kompetisi secara benar. Praktis kalau kita melihat mungkin dalam 1 dekade terakhir, pengelolaan kompetisi yang selalu mendapatkan perhatian serius hanya di level profesional. Sementara di kasta kedua dan pembinaan usia muda sangat kurang sekali. Padahal ketika kita berbicara prestasi, level grassroots itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, Mas Hanif, kita akan langsung menerima telepon dari para penelpon Berita 1 dari Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi, Berita 1. Ya, silakan Pak, jika ingin berpartisipasi dalam dialog kali ini, apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan nih? Saya pemilihan ketua PSSI ini, saya berharap banget. Berita 1, selamat pagi. Saya mau tanggapan sama pertanyaan. Ya, hari ini kan pemilihan ketua umum PSSI. Saya berharap banget PSSI ini mempunyai ketua umum yang sangat sangat kompeten. Tapi saya berharap banget itu ketua umum yang dipilih mempunyai kompetensi yang sangat bagus untuk sepak bola, karena Indonesia ini sungguh sangat sudah lama terpuruk di sepak bola ya. Saya mau sepak bola Indonesia bagus lagi. Terus ada pertanyaan buat saya, PSSI kan bukan hanya sekedar perkumpulan sepak bola. PSSI itu alat untuk perjuangan, diciptakan oleh pendiri PSSI untuk perjuangan bangsa ini.
pertanyaan saya sangat mendasar, kenapa seragam PSSI kok tidak merah putih lagi? Kenapa hijau-hijau gitu? Padahal pemain PSSI atau pemain timnas Indonesia kan dituntut untuk membela merah putih. Lah seragamnya aja udah nggak merah putih, yang dibela apalagi? Ini pendapat saya mungkin salah satu kenapa sepak bola ini tidak maju-maju, karena jiwanya sudah bukan jiwa merah putih lagi. Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak telah berpartisipasi bersama kami. Ya, ini mungkin menarik, masukan juga untuk PSSI mungkin bagaimana seragam PSSI ini mungkin arahnya lebih merah putih, jangan hijau-hijau ya. Kita mungkin harapkan ada pihak PSSI yang mendengar masukan dari Bapak dari Bandung ini. Tapi tadi yang mengatakan bahwa PSSI diharapkan memiliki ketua umum yang kompeten karena Indonesia memang sudah jarang sekali selama beberapa tahun ini prestasi sepak bola kemudian tidak kita dengar, terutama di kancah internasional ya. Ya, kita tahu bahwa kejadian apa yang terjadi minimal dalam 3 tahun terakhir menjadi muara yang benar-benar meyakinkan bagi kita bahwa sudah saatnya ada pembenahan secara keseluruhan, tidak hanya di level klub, kompetisi domestik maupun usia muda, namun juga di timnas. Kita tahu bahwa timnas kita juga praktis tidak bisa bersaing di level internasional, dan baru dimulai di November ini, itu pun dengan persiapan yang kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya terkesan ala kadarnya. Artinya kalau misalkan kita dalam November ini ketika tampil di Piala AFF bisa menuai hasil yang maksimal, ini menjadi sebuah prestasi yang luar biasa sekaligus cambuk ke arah pembenahan sepak bola yang benar. Pembenahan secara keseluruhan, apakah ini artinya harus dimulai dari pembinaan sejak dini? Karena kemudian ketika memang dimulai dari pembinaan sejak dini, kan ini artinya panennya ataupun kita baru bisa merasakan hasilnya mungkin sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan kan? Ya, benar sekali. Pembinaan yang dimaksud tidak hanya dalam pengelolaan prestasi di level bawah, namun juga secara organisasi yang kita tahu ada asprof dan sebagainya yang harusnya benar-benar dimaksimalkan di sana. Nah, kalau kita berbicara soal prestasi dari usia muda, praktis memang tidak bisa dilakukan secara instan. Memang sempat kita memiliki timnas U19 di 2013 yang begitu fenomenal, dan kita tahu bahwa keberhasilan di waktu itu ditempuh secara praktis 2 tahun. Artinya memang semuanya tidak bisa dilakukan secara mendadak dan instan. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN yang paling pendek, kita tahu bahwa Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, mereka saat ini memiliki timnas yang bagus di level senior karena sudah dimatangkan sejak 5 tahun yang lalu. Thailand misalnya, saat ini tim yang bergabung atau yang tampil di Piala AFF adalah tim yang 4 tahun lalu bergabung di timnas U19, U21. Jadi praktis kalau kita berbicara instan saat ini, chemistry di antar pemain ada. Ini yang sangat berbeda dengan kita. Artinya ketua umum ini harus memiliki roadmap yang tidak hanya jangka pendek, tapi sudah dibentuk jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Artinya harus ada berkelanjutan programnya, seperti itu ya Mas Andi? Ya, praktis itu harus betul dilakukan. Pembinaan yang dimaksud tidak hanya berkelanjutan dalam hal usia muda sampai dengan senior, namun juga bagaimana pembenahan di sektor infrastruktur. Karena kita tahu bahwa kalau berbicara soal infrastruktur, jelas tidak ada keseragaman di seluruh daerah, terutama ketimbangan di Jawa dengan pulau yang lain. Padahal kalau kita melihat talenta usia muda, saya melihat beberapa daerah, Papua misalnya, kemudian Medan, kemudian kita melihat Makassar, itu secara kualitas mereka di level U15 sampai U20 bagus sekali. Namun tidak ditunjang dengan kualitas yang begitu memungkinkan. Artinya ketua umum baru PSSI ini harus berkomitmen untuk kemudian mewujudkan harapan seperti itu. Tapi kemudian jika ketua umumnya menurut Anda ini rangkap jabatan, kira-kira komitmen, konsistensi dia untuk kemudian mewujudkan program-program yang bisa membenahi sepak bola Indonesia seperti apa? Wah, ini pertanyaan agak susah ini. Ya memang dalam melihat apa yang dibutuhkan oleh PSSI saat ini, jelas butuh ketua umum yang memiliki totalitas yang luar biasa. Artinya dalam hal ini tidak diharapkan untuk berdua. Karena kita tahu bahwa untuk mengelola sepak bola itu tidak hanya untuk di Jakarta, namun banyak sekali daerah-daerah yang selama ini dianggap sebagai lumbung penghasil pemain potensial. Dan itu praktis tidak pernah tersentuh. Namun saya melihat ada kemungkinan ke arah adanya 2 jabatan yang merangkap. Namun saya berharap bahwa ketika nanti itu terjadi, kita tentunya berharap bahwa orang-orang yang dipercaya memilih ketua yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang paham dengan pengelolaan sepak bola, bukan lagi orang-orang politis. Oke, Mas Hanif, karena kita sudah membicarakan ketua umum PSSI, nampaknya ini menjadi sorotan penuh dari para pemirsa. Kali ini kita juga akan kembali menerima penelpon dari Kalimantan Timur, ada Bapak Maldisan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar Bu? Ya, silakan Pak dengan tanggapannya. Iya, saya usul kepada ketua umum yang baru, kalau selamat pagi.
baru nanti yang terpilih, supaya susunan pemain-pemain dan susunan pelatih itu harus diatur dengan baik, Bu. Ya. Supaya pelatih fisik dengan pelatih teknik itu harus berbeda, Bu. Yeah. Selama ini satu pelatih hanya fisik saja, Bu, ya. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara-cara mengatur serangan, susunan serangan, bagaimana back, bagaimana kiper, bagaimana. Saya dapat memberikan masukan nanti kalau memang ada apa. Walaupun saya bekas pemain Dinamo di Medan dulu, Bu. Oke, Tapi Pak. ya memang tidak ada sertifikat, Bu. Terima kasih, Bu. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Pak Maldisa dari Kalimantan Timur. Ya, ini merupakan masukan juga bagaimana susunan pemain dan pelatih ini harusnya lebih dibenahi juga gitu. Artinya ini memang perhatian mengenai Ketua Umum PSSI yang baru, harapannya tuh begitu tinggi. Seperti itu ya Mas Hanif? Iya, tadi memang harapan yang saya melihatnya benar-benar tulus. Artinya dalam hal ini sudah berbicara soal faktor teknis. Nah, kalau kita bandingkan hubungkan dengan bagaimana Ketua Umum nanti yang terpilih, dalam hal ini bagian dari suara masyarakat. Artinya ketika memilih nanti komisi atau bidang yang membenahi timnas, harusnya orang-orang yang benar tahu teknis, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak tadi benar-benar bisa terselesaikan. Ya, ini memang olahraga sepak bola ini merupakan cabang olahraga yang sangat diminati dan menjadi favorit seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi dari Kalimantan Timur mengatakan saya siap kok untuk dimintai saran. Ini tapi Pak kalau misalnya tapi Mas Hanif kalau misalnya kita lihat ini kan memang fokusnya adalah pada calon ketua umum ataupun pemilihan ketua umum. Tapi sebetulnya tidak kalah penting adalah tadi dikatakan bagaimana orang-orang di sekelilingnya, bagaimana membentuk struktur kepengurusan yang baik dan mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, memang bisa dikatakan dalam hal ini muaranya memang hari ini ya. Kita tahu bahwa dalam hal ini ada agenda besar yang dilakukan oleh PSSI, tidak hanya memilih ketua umum dan wakil, namun juga anggota Exco, 12 Exco diantaranya. Dan tentunya kita juga berharap bahwa anggota Exco, 12 Exco yang terpilih nanti, lagi-lagi bukan orang yang berada di kanan kiri ketua yang terpilih atau orang-orang yang selama ini berkiprah di politis ataupun kepentingan lain. Kita berharap bahwa 12 orang ini adalah orang-orang yang selama ini memang berkecimpung di sepak bola nasional secara keseluruhan, tidak hanya di level atas namun juga sampai grassroots. Karena 12 orang inilah yang nantinya sangat menentukan arah sepak bola Indonesia, tidak hanya secara kulturnya namun bagaimana prinsip yang ada di dalamnya. Karena jelas apa yang diingat 12 orang ini akan sangat menentukan siapa yang terpilih dalam pengelolaan secara keseluruhan. Oke Mas Hanif, kita akan lanjutkan lagi perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.